Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para pendengar radio Suara Al Jihad dan para pemirsa Al Jihad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan atau keafiatan, sehingga di detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan di tahun ini kita bisa diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang begitu banyaknya Allah menyediakan kenikmatan-kenikmatan di dalam beribadah. Walaupun dalam keadaan yang terbatas, dalam artian bahwa selama dalam pandemi COVID-19 ini kita diharapkan untuk dapat mentaati apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Para pendengar radio Suara Al Jihad dan juga para pemirsa Al Jihad TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan di sore hari ini pembahasan kita adalah terkait tentang hukum zakat secara atau via online. Sebenarnya terkait dengan via online saat ini bukan hanya terkait dengan zakat saja, tetapi bisa juga terkait dengan infak atau juga sedekah. Zakat bisa berupa zakat mal atau juga zakat harta, atau juga yang mendekati akhir daripada Ramadan atau di malam hari raya Idul Fitri ini, yaitu adalah kita mendapati tuntunan untuk melaksanakan yang namanya zakatul fitri. Pertama adalah terkait dengan kata atau kalimat zakatul fitri. Nah, zakatul fitri itu adalah berasal dari kata apa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah hadis asal dari kata Idul Fitri itu adalah sebagaimana yang ada dalam riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saum yaumu tasumuna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang namanya saum itu adalah hari kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftiruna, dan al fitru itu adalah hari kalian berbuka. Jadi Idul Fitri itu artinya adalah kembali. Al-Fitru sebagaimana mungkin kebiasaan di kebanyakan orang mengartikan itu adalah suci, padahal sebenarnya Al-Fitru itu adalah berasal dari kata iftar, artinya adalah berbuka. Karena apa? Karena yang namanya Idul Fitri 1 Syawal itu menandai masuknya hari raya yang kita diharamkan untuk berpuasa, dalam artian kita wajib untuk berbuka. Jadi tanggal 1 Syawal itu adalah menandai kita tidak boleh berpuasa atau kita hendaknya merayakan yang namanya hari kemenangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi Idul Fitri itu adalah menandai bagi seluruh kaum muslimin untuk berbuka kembali. Selama 1 bulan kemarin mereka berpuasa, dilatih atau diriyadhah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan, baik itu dari amal-amalan yang tingkatannya adalah wajib atau juga amalan-amalan yang tingkatannya adalah sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita siogianya
dapat membentuk olah daripada perbuatan kita menuju yang lebih baik lagi di 11 bulan selanjutnya. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita telah diriyadhah atau juga ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin, maka itu juga dapat kita biasakan dalam 11 bulan selanjutnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi la'alla itu adalah tapannya munculnya orang-orang yang senantiasa memiliki sifat-sifat ketakwaan dalam dirinya. Jamaah para pemirsa Al-Jihad TV dan juga para pendengar radio suara Al-Jihad rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan di akhir daripada bulan Ramadan atau memasuki malam daripada Idul Fitri, sebagaimana yang biasa kita saksikan bahwa biasanya masyarakat atau kaum muslimin akan berbondong-bondong mendatangi atau menuju masjid dan juga musalla untuk menunaikan atau juga membayar yang namanya zakatul fitri, atau kita biasa menyebutnya adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu adalah sebagai sebuah kewajiban bagi tiap-tiap individu muslim, baik itu laki-laki atau juga perempuan, baik itu hamba sahaya atau juga orang yang merdeka, baik itu anak kecil atau juga orang dewasa. Hal ini sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Umar. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan yang namanya sedekah. Maksudnya adalah dalam hal ini zakatul fitri. Untuk siapa? Al-dzakar. Pertama adalah bagi orang-orang atau laki-laki. Wal untha. Yang kedua adalah untuk juga perempuan. Wal hurri wal mamluki. Kemudian selanjutnya adalah untuk orang-orang yang merdeka dan juga termasuk hamba sahaya. Kemudian sa'an min tamrin, yang dibayarkan yaitu adalah berupa satu sa', berupa tamar atau juga kurma, au sa'an min syairin, atau juga satu sa' berupa gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah atau para pemirsa Al-Jihad TV dan juga suara Al-Jihad FM rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka yang namanya zakat fitrah itu adalah sebagai sebuah kefarduan atau sebagai sebuah kewajiban. Sekalipun dia adalah anak kecil atau juga anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau seandainya bayi itu lahir setelah tenggelam matahari, di hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka berarti bayi tersebut tidak wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Para ulama memang menghukumi kalau dia ingin membayar maka hukumnya adalah sunnah saja. Tetapi manakala lahirnya itu adalah sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir daripada Ramadan, di hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka dia sudah diwajibkan untuk membayar yang namanya zakatul fitri yang dibayarkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian bagi orang yang meninggal dunia, yang meninggal dunianya sebelum tenggelam matahari, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakatul fitri. Tetapi manakala meninggalnya adalah setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka dia sudah dikenai kewajiban untuk membayar zakatul fitri. Jamaah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tetapi biasanya kita memang membayar menuju masjid atau juga musalla. Tetapi dalam suasana pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus juga menjaga, dalam artian menjaga diri, social distancing, atau dalam bahasa Arabnya taba'ud istima'. Jadi kita harus menjaga diri masing-masing untuk tidak berkumpul di dalam satu tempat
yang di situ dikhawatirkan akan terjangkitnya yang namanya virus corona. Sehingga yang menjadi pertanyaan kita adalah, bolehkah yang namanya pembayaran, baik itu zakatul fitri, atau juga zakatul mal, atau juga infak, atau juga sedekah, dibayarkan via online? Saat ini mungkin yang namanya via online itu beragam. Bisa melalui mobile banking, bisa juga melalui transfer lewat ATM. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas terkait dengan hal tersebut, ada baiknya kita juga mendengarkan tentang pendapat-pendapat dari para ulama pembayaran zakatul fitri atau zakat fitrah, yaitu dengan menggunakan uang. Ada beberapa ulama, baik itu ulama salaf atau juga ulama khalaf, yang mereka berpendapat bahwasanya dibolehkan pembayaran zakat itu adalah dengan menggunakan qimah atau juga harga berupa uang. Pendapat tersebut adalah pertama berasal dari pendapat Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah beliau menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu boleh dibayarkan berupa uang. Kemudian juga Hasan al-Basri, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz. Mereka juga menyepakati bahwa dibolehkannya pembayaran zakat fitrah itu adalah berupa uang. Kemudian juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya saja pendapat daripada Ibnu Taimiyah, beliau membicarakan atau berpendapat dalam hal ini dalam konteks zakat peternakan. Kemudian selain daripada ulama-ulama tersebut, adapun ulama-ulama kontemporer atau juga ulama-ulama khalaf, di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi, kemudian juga Said Sabiq, kemudian juga Wahbah Az-Zuhaili. Mereka juga semuanya sepakat bahwa adanya kebolehan zakat fitrah itu dibayarkan, yaitu adalah berupa qimah atau juga harga, baik itu fulus atau juga dinar atau dirham, atau di Indonesia karena kita menggunakan uang rupiah, maka kita boleh menggunakan uang rupiah itu sebagai pembayaran daripada zakat fitrah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya juga beliau membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok gandum atau juga 1 sok kurma. Jadi nominal yang ditunaikan dalam hal ini boleh berupa yang namanya uang. Karena apa? Karena yang namanya kebolehan tersebut adalah berdasarkan kepada apa yang ada dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah kebutuhan mereka, jangan sampai mereka berkeliling untuk meminta-minta pada hari itu. Jadi sepanjang tujuan daripada hadis ini terpenuhi, agar orang-orang fakir atau juga orang-orang miskin terpenuhi kebutuhan mereka, agar mereka tidak meminta-minta pada hari itu, baik dipenuhinya berupa beras atau juga makanan pokok, atau juga dipenuhinya itu adalah berupa kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita mau tekstualan terkait dengan penyebutan rupiah atau juga uang, itu juga tidak disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena di dalam hadis Nabi kan disebutkan sa'an min tamrin, 1 sok daripada kurma, 1 sok daripada syair gandum. Jadi kalau misalnya orang mengatakan harus tekstualis kepada apa yang disebutkan dalam hadis ini, berarti memang kita tidak boleh dong membayar berupa yang namanya beras, karena beras juga tidak disebutkan di dalam hadis ini. Oleh karena itulah kita harus bisa memahami maqasid, apa tujuan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tujuannya adalah agar terpenuhinya kebutuhan orang-orang fakir atau juga orang-orang miskin pada hari itu, sehingga mereka tidak meminta-minta. Jadi ilatnya atau juga sebabnya itu adalah terpenuhinya kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak meminta-minta lagi pada hari tersebut. Para pendengar Al-Jihad FM rahimani wa rahimakumullah, atau juga para pemirsa Al-Jihad TV yang dirahmati Allah,
Kemudian setelah kita membahas tentang adanya kebolehan bahwa zakat fitrah atau juga zakat mal itu boleh dibayarkan atau juga digantikan berupa uang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimanakah hukum terkait dengan pembayaran zakat via online atau juga melalui transfer atau juga mobile banking. Karena saat ini kehidupan kita dengan kemajuan teknologi, tentu semua hal dalam transaksi kita dimudahkan. Dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang fleksibel, dalam artian selama tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang telah secara baku di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sementara ini juga yang kita inginkan adalah bukan mengutak-atik terkait dengan ibadah, tetapi ini hanya sekedar mengutak-atik terkait dengan sarana. Ibarat kita sholat, kemudian panggilan dari sholatnya itu adalah bagian daripada ibadah yang tentunya baku. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau misalnya terkait dengan sholat, maka sholatnya itu adalah ibadah. Tetapi sarananya, kita di masjid, masjidnya berkeramik, kemudian panggilan azannya menggunakan speaker. Nah, ini adalah hanya sarana, bukan menambah-nambahi di dalam suatu rangkaian-rangkaian ibadah. Jadi kita harus bisa melihat mana itu adalah bagian daripada ibadah yang tidak boleh kita utak-atik, karena tadi baku, apa yang telah menjadi perintah Allah atau apa yang telah ada dalam hadis Nabi SAW contohnya, maka itulah yang harus kita laksanakan. Sementara kalau itu berkaitan dengan sarana, maka dalam hal ini diperbolehkan. Jadi sebagaimana juga di dalam ibadah-ibadah yang lain, kita naik haji menggunakan pesawat. Kalau seandainya kita tekstualis, berarti pergi saja Anda haji menggunakan unta atau jalan kaki. Jadi kalau itu adalah berkenaan dengan hal di luar daripada ibadah, yang itu adalah merupakan sarana saja, yang penting terpenuhi nanti bagaimana rukun-rukun daripada akad tersebut, maka kembalilah hal itu kepada ibahah atau juga kebolehan. Nah, kecuali kalau itu tadi mengutak-atik bagian daripada ibadah. Sebagai contoh misalnya, ada pendapat yang saat ini kita katakan sebagai sesuatu yang sangat keblinger lah. Mereka mengatakan bahwasanya boleh sholat Jumat dilakukan secara online. Jadi khotibnya itu mungkin di mana, sementara jamaahnya di rumah mendengarkan secara online. Tentu hal ini sudah keluar daripada sesuatu yang memang terkait dengan hal-hal yang harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya orang itu mengatakan bahwa sholat Jumat itu boleh dilakukan secara online, maka tentu ini adalah sesuatu yang sangat keterlaluan lah, sesuatu yang sangat di luar daripada batas yang seharusnya memang terkait dengan ibadah itu mengikuti kepada apa yang telah ditentukan di dalam baik itu perintahnya atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau misalnya tadi sholat Jumat, maka dalam hal ini tidak boleh kita secara online atau via online, karena yang namanya sholat itu baku, yang tentunya dalam hal ini pertama adalah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Nah, jadikan imam itu adalah untuk diikuti. Nah, pemahaman dari hadis ini bahwa pertama salat Jumat itu harus dilakukan dalam satu tempat. Dalam artian dalam antara imam dengan makmum dalam satu tempat berjamaah. Nah, kalau seandainya dia melaksanakannya di lain tempat, sementara misalnya yang khotib di tempat mana, sementara dalam hal ini si makmum di rumahnya masing-masing, maka tentu ini adalah suatu yang takalluf atau juga berlebih-lebihan di dalam melakukan atau memahami suatu ketentuan di dalam ibadah. Nah, tapi kalau itu adalah berkenaan dengan zakat, nah zakat yang dalam hal ini
ketentuannya adalah pertama kita menunaikannya sebagai sebuah kewajiban, kemudian yang kedua adalah asal rukun-rukun daripada akad tersebut terpenuhi, maka hukum daripada zakat mal atau juga zakat harta atau juga nanti kita bersedekah atau juga infak bisa melalui online, maka hukumnya itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Mengapa dibolehkan? Pertama adalah kalau kita melihat bahwa di dalam sebuah akad itu harus memenuhi rukun. Apa saja rukun? Pertama adalah al-aqidain. Jadi dua orang yang melakukan akad. Kalau itu adalah berkenaan dengan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ma'qud alaih, yang diakadkan atau juga objek yang diakadkan. Kemudian selanjutnya adalah sighatul akad. Sighatul akad itu adalah ijab dan qabul dalam hal ini. Nah, terkait dengan ijab dan qabul, menurut fikih, kemudian juga menurut fatwa DSN, Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga menurut standar syariah internasional IIOV di Bahrain, bahwa terkait dengan zakat atau sedekah secara online itu telah memenuhi ijab dan qabul. Jadi kalau kita melihat apa yang ada secara substansi di dalam zakat via online, sebenarnya sudah ada. Ijab itu adalah penawaran atau penyerahan, kemudian qabul itu adalah penerimaan. Walaupun sebenarnya ijab dan qabul yang harus ada itu adalah hanya pada akad-akad yang komersil. Nah, karena yang namanya zakat, kemudian juga sedekah, kemudian juga infak itu bukan akad-akad yang komersil atau disebut dengan akad tabarruat, itu adalah akad-akad sosial. Maka sebenarnya ada sebagian ulama yang mengatakan yang namanya akad-akad tabarruat atau juga akad-akad yang non komersil itu tidak ada keharusan melakukan qabulun. Jadi yang penting itu adalah penyerahan, kemudian adapun yang namanya qabul penerimaan, maka itu bukan menjadi sesuatu yang wajib. Tetapi walaupun misalnya itu bukan menjadi sesuatu yang wajib, kita ingin bahwa di dalam akad yang kita lakukan, baik itu tentang penyerahan zakat yang telah kita serahkan, harus ada juga ijab dan qabul misalnya. Maka kalau kita perhatikan apa yang ada dalam substansi sebenarnya, itu sebenarnya sudah ada ijab dan qabulnya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi bahwa di dalam ketentuan fikih sebenarnya yang namanya akad ijab dan qabul itu hanya pada akad-akad yang komersil. Apa saja akad yang komersil itu? Pertama adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama, baik itu mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam akad yang lain, misalnya adalah akad hibah tadi. Akad hibah bisa sedekah, infak, atau juga zakat. Kemudian juga wasiat termasuk di dalamnya. Kemudian juga perceraian. Kemudian juga sumpah. Nah, maka dalam hal ini sebenarnya itu bukan dua orang yang melakukan akad, tetapi sebenarnya itu adalah kehendak sepihak. Nah, kalau itu berkenaan dengan kehendak sepihak, maka para ulama menegaskan bahwasanya yang terpenting wajib itu adalah hanya ijabnya saja. Sebagai contoh misalnya cerai. Pada saat suami itu mengatakan kata cerai kepada istrinya, tidak ada kata-kata qabul daripada si istri. Kalau akad nikah jelas harus ada ijab dan qabulnya, tetapi kalau perceraian tidak ada. Aku terima ceraimu misalnya, tidak ada. Tentu hal ini sangat keluar daripada apa yang telah ada dalam kaidah fikih. Jadi sebenarnya kalau itu adalah akad-akad yang berkaitan dengan komersial, maka tentu harus ada ijab dan qabulnya. Bahkan ini menandai sah atau tidaknya suatu akad. Tetapi kalau akad itu adalah berkenaan dengan tabarruat sosial, termasuk juga adalah tadi sumpah, kemudian juga perceraian dan sebagainya. Tentu ini bukan tabarruat. Maka para ulama berpendapat bahwa yang penting ada kehendak dari satu pihak, sementara tidak diperlukan kehendak dari pihak yang lain. Tetapi sekalipun misalnya sebagian masyarakat kita karena sudah biasa adanya ijab dan qabul, maka dalam hal ini sebagaimana yang sering kita juga sudah jelaskan bahwa yang namanya ijab dan qabul itu tidak mesti harus dengan ucapan.
ijab dan qabul itu ada 4 macam. Pertama adalah bil lisan, dengan lisan atau juga dengan ucapan. Yang kedua adalah bil kitabah, dengan tulisan. Kemudian yang ketiga adalah bil fi'l atau juga dengan perbuatan. Kemudian yang keempat adalah bil isyarah, yaitu dengan isyarat. Jadi sepanjang yang namanya ijab dan qabul itu dilakukan antara dua pihak, baik itu melalui ucapan, akad ijab dan qabul berupa ucapan, atau juga ijab dan qabul berupa perbuatan, atau juga ijab dan qabul berupa kitabah atau juga tulisan, maka sesungguhnya akad itu sudah memenuhi rukun daripada ijab atau sigat ijab dan qabul. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalaupun misalnya kita menginginkan untuk melihat apakah di dalam zakat via online itu ada ijab dan qabulnya, maka dalam hal ini sebenarnya pada saat kita mengirimkan uang, misalnya kita saat ini menggunakan gadget yang di situ mungkin ada sudah mobile banking kita, atau mungkin juga kita pergi ke ATM yang di situ kita sudah tahu nomor daripada misalnya Lajismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, baik itu dari tingkat pusat, kemudian juga dari tingkat provinsi atau juga daerah, atau juga bahkan ada di cabang-cabang dan masjid. Nah, kemudian pada saat itu mereka juga sudah menyediakan rekening untuk pembayaran zakat. Kemudian pada saat itu kita juga ingin membayarkan via online. Kita tinggal ketikkan. Di situ juga tertera notifikasi. Misalnya pada saat kita ingin membayarkan sesuatu sejumlah, misalnya 50.000 untuk pembayaran apa, maka kita bisa menuliskan bahwa yang kita kirimkan uang tersebut adalah untuk pembayaran zakat fitrah kita. Nah, jadi mereka yang menerima atau juga amil zakat di sana sebagai amil zakat, baik itu Basnas atau juga Lasnas. Basnas itu yang dimiliki oleh pemerintah, sementara Lasnas itu yang dimiliki oleh yayasan, termasuk juga oleh Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Lajismu. Kemudian mereka sebagai amil menerima notifikasi bahwasanya seseorang telah membayarkan zakat malnya misalnya, atau zakat fitrahnya. Maka dalam hal ini berarti itu sudah menandai adanya ijab dan qabul di antara kedua belah pihak. Jadi pernyataan daripada pengiriman uang bahwasanya uang ini kita kirimkan untuk pembayaran zakat fitrah kita, berarti itu sudah menandai adanya ijab dari kita, yaitu penyerahan. Kemudian selanjutnya pihak amil zakat yang mereka menerima zakat kita via online tadi menerima notifikasi dari bank yang menjadi perantara, yang di situ sampai kepada mereka bahwa pembayaran ini adalah untuk pembayaran zakat fitrah kita misalnya. Berarti dari situ sudah terlihat adanya ijab dan qabul di antara kedua belah pihak. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian tidak sempat kemarin untuk bayar zakat melalui masjid-masjid, karena saat ini mungkin sebagian masjid sudah menutup, dikhawatirkan berkumpulnya banyak orang, maka masjid tidak menerima lagi penerimaan zakat fitrah. Tetapi tidak perlu khawatir, malam ini pian-pian berataan masih bisa untuk menunaikan zakat fitrah pian, yaitu melalui atau via online. Jadi tidak perlu khawatir, karena kemarin juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin membatasi terkait dengan pembayaran zakat fitrah yang langsung ke amil-amil zakat yang ada di masjid atau juga di musala, dari tanggal dikeluarkannya surat tersebut sampai dengan tanggal 25 Ramadan. Karena khawatir kalau seandainya panitia menerima pada malam-malam hari raya, biasanya banyak orang-orang atau berbondong orang-orang datang, yang di situ tentu ini akan melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah terkait dengan PSBB. Oleh karena itulah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian lupa untuk membayarkan lewat masjid beberapa hari kemarin, masih bisa, insya Allah masih bisa, yaitu adalah melalui via online, baik itu melalui Lajismu atau juga melalui amil-amil zakat swasta, baik itu rumah zakat dan lain sebagainya.
Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait dengan pembayaran zakat fitrah ini, tentu ini adalah sebagai sebuah kewajiban bagi kita semua yang tentunya menandai bahwa sebagai penyuci daripada diri kita atau juga pelengkap atau penyempurna dari ibadah puasa Ramadan yang telah kita laksanakan. Mungkin dari ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani, kita melaksanakan puasa tersebut tidak sesempurna. Mungkin ada hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, atau mungkin juga ada kata-kata kotor yang tidak sengaja kita ucapkan, entah itu menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita menutup pembayaran, yaitu adalah zakat fitrah kita, maka itu akan dapat menyempurnakan yang namanya ibadah puasa Ramadan yang telah kita lakukan. Tetapi tentunya kalau itu hubungannya dengan Allah, kita meminta ampun atau juga memohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau itu hubungannya terkait dengan hubungan sesama manusia, maka kita harus menyelesaikan yaitu dengan sesama manusia. Demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dalam melaksanakan suatu ibadah yang tentunya dalam keadaan keterbatasan dalam hal ini. Jadi fleksibilitas Islam itu sebenarnya bukanlah untuk menghilangkan hukum-hukum yang sudah ada, tetapi fleksibilitas Islam itu adalah sholihun likulli zaman wa makan. Hukum Islam itu adalah hukum yang senantiasa bisa memahami keadaan umatnya, tanpa juga kita meninggalkan sesuatu yang memang menjadi pokok. Jadi bukannya kita menanggalkan sesuatu yang pokok, kita tetap melaksanakan tanpa kehilangan makna daripada ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kemarin sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian akhirnya ulun mengucapkan mohon maaf jikalau selama ini terdapat kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan kita bisa menapaki 11 bulan selanjutnya dengan tentunya ibadah-ibadah sebagaimana yang telah kita biasakan di bulan Ramadan ini. Kita biasa melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih walaupun di rumah-rumah kita atau juga bersama keluarga kita. Mudah-mudahan kebiasaan tarawih tersebut tetap terbangun dalam 11 bulan selanjutnya, yaitu dengan salatul lail. Di bulan Ramadan ini kita juga membaca atau tilawatil Quran. Mudah-mudahan sekeluar daripada Ramadan kita tetap pertahankan bacaan Al-Quran kita. Di bulan Ramadan kita terbiasa atau juga ringan tangan untuk dapat memberikan infak atau juga sedekah. Maka sekeluar daripada Ramadan, mudah-mudahan kebiasaan tersebut tetap terpatri di dalam diri kita semua. Jangan kita menjadi seperti seorang perempuan. Kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang telah mengurai kembali benang yang dipintanya dengan baik menjadi cerai-berai. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini menggambarkan betapa buruknya orang-orang yang telah merajut kebaikannya dengan sempurna sebelumnya, tetapi ternyata setelah itu dia merusak kembali kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itulah mari sama-sama kita betul-betul meresapi dari apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, sembari ini menjadi pijakan bagi kita untuk dapat menapaki 11 bulan selanjutnya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.